Ketemu lagi dengan saya Iwan Pras dalam VIP vlognya Iwan Pras yang selalu memberikan hiburan sekaligus juga berusaha untuk menggali hal-hal yang inspiratif di sekitar kita. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang real, yaitu dampak corona bagi para petani karet yang sangat menghantam ya. Karena saya tinggal bukan di wilayah Kalimantan Tengah, terus penduduknya adalah petani karet. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang ini mau anggap saja mewakili petani karet yang ada di daerah Kabupaten Barito Timur. Bagaimana dampak dari pandemi ini ke aspek perekonomian, terutama dalam keterkaitannya pendapatan mereka. Kita akan ikuti, semoga perbincangan ini bisa lugas dan membuka mata serta memberikan inspirasi, juga mudah-mudahan menggugah banyak orang sehingga pemerintah juga akan ikut memikirkan solusi untuk mereka. Jadi teman saya, narasumber istilahnya dalam VIP vlog Iwan Pras ini, bukan narasumber ya, supaya unik kita bilang narasumber. Ini seorang rekan saya, tetangga saya juga, dan beliau ini pernah juga loh membintangi sebuah film pendek, HP Idaman ya Om ya. Ya alhamdulillah setelah membintangi film tersebut beliau belum laku lagi sama sekali. Belum ada hidup lagi. Ya ini Pak Sabar, tapi kita biasa manggilnya Om Gabay. Om Gabay, sambil diminum dulu Om, tapi kalau minum ininya dibuka ya. Ini kita mengikuti protokol kesehatan ya kan, supaya aman, kita tidak terjangkit virus. Sambil santai-santai nih, apa yang Om Gabay rasakan selama pandemi corona ini, terutama dalam hasil menyadap, karena pekerjaan tetap sehari-hari menyadap ya. Ya, selain ada pekerjaan-pekerjaan lain, bisa diceritakan mungkin. Selama ini Yang keras lagi. selama ini kita Lebih keras lagi. selama ini kita merasa memang ada macam apa itu penghasilan dari hasil petani nyadap karet ini agak menurun. Soalnya semua pembeli itu takut untuk membeli. Takutnya kenapa? Karena informasinya, karena ada wabah corona ini, mereka nggak bisa jual karet. Itu gosip apa informasi? Ini gosip di masyarakat. Isu ya berarti. Isu, ya. ya. Terus harga karet kan gratis menurun. Yang dulunya harganya mungkin 7 ribuan per kilogram, sekarang sudah ada yang 3.000, ada yang 5.000, bervariasi ya. Iya, sampai 3.000 itu yang beredar di masyarakat. Ironisnya harga gula naik. Ironisnya harga gula naik. Terus terasa banget nggak sih ketika pandemi corona ini, Gabay juga mungkin para petani karet yang lain, harganya karena harga karetnya semakin turun ini, banyak hal yang tidak bisa terbeli akhirnya. Apalagi sekarang kita kemana-mana susah nih, karena ada mungkin Jakarta sudah berlaku PSBB, tapi di kita kan belum nih. Gimana Om yang mau merasakan? Nah, Jujur aja artinya sebagai petani karet. ini yang jelas itu karena ada aturan dari pemerintah, supaya kita tetap di rumah saja. Jadi masyarakat itu selalu takut untuk keluar rumah untuk berusaha, sedangkan penghasilan mereka otomatis dari petani karet. Anggapnya di mana nggak kelihatan ya? Oh ya. Suaranya aja. Iya. Sambil diminum. Ya. Jadi itu yang terasa sekali dari masyarakat itu. Ya. Ditambah lagi informasi yang harga itu yang jadi. Nah kemudian dengan keadaan yang begini, di mana banyak hal yang tidak bisa dibeli, artinya harus memanajemen mengurangi banyak keinginan kita ya, dimana harga karet turun, kemudian kita cari uang di mana-mana juga agak susah gitu. Sedangkan kebutuhan kadang-kadang tidak bisa kompromi ya Om ya. Gimana menyiasati itu? Untuk sementara ini kita, kalau istilahnya putar haluan. Iya. Kalau dulunya kita nyadap karet, sekarang kita mencoba usaha lain seperti jualan, ya ini maaf lah istilahnya, kita jualan kalau bahasa kami wadi. Ya Nah, daging
daging celeng. dibusukkan ya. Ah, Ya, daging celeng betutan yang yang dibusukkan. Iya, iya. Itu yang kita Bukan jual. dibusukkan sih, artinya difermentasi. Iya, Kalau difermentasikan. nanti pengertiannya lain. Iya. Ini ngomong soal babi hutan, maaf Om Jonanto jangan tersinggung. Jadi kita berusaha putar haluan jualan wadi gitu. Iya, iya. Jadi dari kampung ke kampung, walaupun ada petunjuk jangan keluar rumah, tapi itulah ekonomi kita yang mendesak. Nah, kadang-kadang ini ya bikin kita kontradiksi ya. Iya. Satu sisi kita tahu bahwa anjuran pemerintah itu demi keselamatan kita, Iya. tapi betul. satu sisi kebutuhan protein kadang-kadang nggak bisa kompromi. Itu yang Ya kan? Maaf ya, Nah, pernah dapat bantuan sosial? Belum. sementara ini belum. Soalnya situ susah juga, badannya gemuk, dikira orang subur kan. Dikira orang sudah. Namanya sabar, berarti sabar subur. Iya, iya, iya. Padahal ya kita susah, masalah lagi Walaupun susah. nggak dapat bantuan tetap aja sabar. Sabar. Enggak, tapi artinya bantuan itu bisa pun ada juga tidak bisa kita jamin setiap minggu atau bahkan setiap hari ada ya kan. Sementara kebutuhan itu selalu ada. Iya, kebutuhan kan setiap saat. Iya, itu. Nah, Ya, itu realitas yang harus kita ini yang harus kita hadapi itu. Kemudian jujur nih, apa sih yang pengen Anda sampaikan pada pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap kondisi ini? Silakan Anda sampaikan. Kami dari masyarakat istilahnya berharap penuh dari masyarakat, dari pemerintah, supaya bantuan ataupun apalah bentuknya dari pemerintah itu disalurkan dengan benar, dengan data yang valid. Jangan asal data jadi ada orang-orang tertentu yang seharusnya dapat itu malah nggak dapat, yang seharusnya nggak dapat itu malah dapat. Ini yang kita sangat harapkan dari pemerintah, terutama ujung tombak pemerintah desanya. Itu yang kita harapkan. Ya, pemerintah desa manapun ya pokoknya. Yang pemerintah desa manapun, baik dari pengurus RT-nya sampai ke kepala desanya. Jadi sementara ini kan banyak simpang siur masalah pendataan. Jadi masyarakat tuh selalu bertanya bahwa karena nggak jelas. Itu yang utamanya. Nggak ada harapan lagi pemerintah dalam misalnya bisa membackup kehidupan petani maupun warga masyarakat yang lainnya. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya dari pemerintah. Silakan menghadap kamera. Ya. Kalau udah nggak siap, kalau udah nggak sanggup angkat tangannya. Itu yang kita sangat harapkan, terutama dari pemerintah daerah, kabupaten, supaya ada antisipasi untuk penanganan harga karet, karena ini usaha pokok petani. Kami berharap, saya utamanya berharap supaya bagaimanalah cara supaya penampungan karet yang hasil dari petani itu jangan sampai tengkulak yang untung, supaya pemerintah yang menangani. Umpamanya ini kan sementara ini kan harga nggak menentu. Bilang si A ada yang 3.000, B ada yang 5.000. Tapi kalau ada pemerintah yang menentukan bahwa pembeli pasti ada. Misalnya koperasi ya, lewat koperasi, dinas koperasi misalnya tuh. Iya, betul. Ya. Ya itu ya. Jadi ada proteksi gitu ya dari pemerintah ya. Supaya ada penanganan khusus. Jadi petani karet ini jadi enggak terumbang-ambing oleh tengkulak-tengkulak yang ada. Iya, iya. Itu aja yang kita inginkan. Ya, kita sama-sama berharap Om ya. Iya. Pandemi ini segera berakhir. Kemudian harga karet juga setidaknya membaik lah. Ya, stabil lah. Asal di antara kisaran 7-8 ribu cukup ya. Ekonomi masyarakat jadi stabil juga. Stabil juga itu kita harapkan. Artinya otomatis dengan perekonomian masyarakat membaik, pemerintah kabupaten juga akan dinilai baik. Artinya mampu menstabilkan ekonomi masyarakat ya. Ini kita memberikan masukan. Ya, bukan artinya mengkritisi secara membabi buta. Tapi artinya perbincangan ini moga-moga juga diharapkan bisa menjadi masukan, syukur-syukur bisa menggugah, moga-moga bisa menjadi input ya Om ya. Iya. Ya, apapun yang kita lakukan demi kebaikan bersama. Sebenarnya kalau kita ingin tambahkan seperti bantuan-bantuan yang ada itu alangkah baiknya kalau itu difokuskan untuk penampungan harga karet. Jadi petani ini nggak ragu lagi, tetap aja usaha istilahnya, nggak ada hambatan. Ini hambatannya karena harga karetnya nggak menentu, sementara kebutuhan ekonomi mereka tiap saat
selalu gitu. Selalu ada. Mutlak ya. Itu. Oke, Bung Gape, mungkin karena durasinya juga kapasitas memorinya apa kita yang serba terbatas. Tapi setidaknya terima kasih lah ada yang bisa kita petik dari sini. Moga-moga juga ada manfaatnya. Kalaupun tidak ada manfaatnya ya keterlaluan. Terima kasih atas waktunya ya. Yang penting kita sudah sampaikan apa yang diinginkan masyarakat. Ya. Oke. Terima kasih. Terus bahasanya tadi cukup lugas. Iya. Kita mengharapkan yang gitu, pokoknya jujur aja. Iya. Gak usah dikeren-kerenin. Iya. Sampai emang gak keren soalnya. Sudah keren duluan. Gak keren sama sekali. Oke, terima kasih lah. Iya, oke. Iya, sampai ketemu. Jangan salaman lah. Ya, boleh salaman, tapi kita minum kopi. Iya. Ini mumpung belum bulan puasa. Iya. Iya.